Kali ini, kita akan coba bongkar salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah. Runtuhnya Kekaisaran Romawi yang begitu perkasa. Coba deh, kita mulai dari gagasan yang, wow, cukup mengejutkan. Sumber kita bilang, ancaman terbesar Roma itu bukan datang dari luar, bukan dari pasukan penyerang, tapi justru dari dalam dirinya sendiri. Oke, sebelum kita bahas keruntuhannya, penting banget buat kita bayangin dulu seberapa besar sih kekaisaran ini. Di puncak kejayaannya, Romawi itu bukan sekedar negara, tapi sebuah adidaya yang wilayahnya membentang dari Eropa sampai Afrika. Nah, ini yang bikin menarik. Kekuatan sebesar itu ternyata berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, militer mereka yang super kuat dan terorganisir. Kedua, infrastrukturnya yang maju banget ya kan, kita tahu jalan dan saluran airnya yang legendaris. Dan ketiga, sistem hukumnya yang canggih dan rapi. Kelihatannya mereka nggak mungkin bisa dikalahkan kan? Tapi disinilah ceritanya mulai berbalik. Semua kekuatan tadi ternyata cuma topeng. Di baliknya, menurut sumber yang kita bedah, ada retakan-retakan besar yang mulai terbentuk. Fondasinya udah mulai rapuh, jauh sebelum keruntuhan totalnya. Dan masalah pertamanya, politik. Seharusnya kan pemerintahan itu kuat dan stabil, tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Yang ada justru korupsi di mana-mana, perebutan kekuasaan tanpa henti, dan pemimpin yang lemah. Ini jadi semacam penyakit di jantung kekaisaran. Penyakit politik ini ya nggak berhenti di situ aja, langsung menyebar, menular ke ekonomi, memicu efek domino yang, wah parah banget. Ini pertanyaan besarnya. Kok bisa sih negara sekuat itu bangkrut? Ternyata ada 3 langkah yang bikin ekonomi mereka lumpuh total. Pertama, pajaknya gila-gilaan mencekik rakyat biasa. Kedua, inflasi merajalela, nilai uang jadi nggak ada harganya. Nah, kombinasi 2 hal ini akhirnya bikin apa? Langkah ketiga, orang-orang jadi nggak percaya lagi sama sistem ekonomi. Kalau udah begini, gimana caranya mau bayar tentara yang seharusnya menjaga perbatasan? Mustahil. Jadi, ini poin kuncinya. Justru karena rapuh dari dalam, politik kacau, ekonomi hancur, Romawi jadi target empuk. Musuh-musuh di luar sana seakan-akan bisa mencium kelemahan ini dan melihat kesempatan. Dan benar saja, nggak lama kelompok-kelompok yang sering disebut barbar, seperti Goth, Vandal, dan Hun, mulai berdatangan. Mereka tidak cuma menguji, tapi benar-benar menerobos perbatasan yang tadinya dijaga ketat, tapi sekarang sudah keropos. Dan dari sini, kehancurannya berlangsung cepat banget. Lihat saja lini masa ini. Puncaknya, dan ini yang paling bikin syok, di tahun 410 Masehi, kota Roma, jantung kekaisarannya, dijarah habis-habisan. Ini jadi simbol bahwa akhir zaman mereka udah benar-benar di depan mata. Tapi, tunggu dulu. Apakah dengan jatuhnya kekaisaran di barat pada tahun 476 Masehi itu berarti cerita tentang Romawi selesai begitu saja? Ternyata belum. Ini dia, ternyata ada 2 Roma. Yang barat memang runtuh, pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil. Tapi yang timur, wah mereka nggak cuma bertahan, tapi lanjut berjaya selama 1000 tahun lagi. Mereka dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Di sanalah budaya dan ilmu pengetahuan Romawi terus hidup. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin kita tercengang. Faktanya, Romawi itu nggak pernah benar-benar hilang. Pengaruhnya masih ada sampai sekarang, tertanam di dunia modern kita. Coba pikirkan, sistem hukum kita, cara kita berpolitik, bahkan beberapa bahasa yang kita gunakan, semuanya punya akar dari Romawi. Jejaknya ada di mana-mana. Oke, jadi kalau kita simpulkan, apa sih diagnosis akhirnya? Kejatuhan Romawi itu ibarat perfect storm. Ada krisis politik dan korupsi di dalam, ada kegagalan ekonomi total. 2 hal ini bikin negara jadi super lemah, dan akhirnya nggak kuat menahan tekanan dari luar. Sempurna resepnya untuk sebuah keruntuhan. Dan bahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang, jujur, cukup bikin merinding. Ini adalah peringatan dari sejarah yang gaungnya masih relevan sampai detik ini. Pertanyaannya adalah, kalau kekaisaran yang begitu besar, begitu perkasa seperti Roma saja bisa hancur dari dalam, seberapa amankah dunia modern kita sekarang?